Halo, selamat pagi, salam pramuka dan salam tangguh buat kita semua. Hari ini saya sambang kegiatan pramuka yaitu KML ya, yang diikuti oleh Bapak Ibu guru dan juga ada kepala sekolah ya. Ini mereka mendirikan tenda untuk menginap dan tidur di perkemahan Taman Juruk Surakarta. Nah, pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2045, bertepatan ada sesi yaitu berdiskusi membahas manajemen risiko ya. Maksudnya manajemen risiko nanti di dalam memberikan latihan kepada anak-anak pramuka ya, membina dan melatih ya. Ini sangat penting sekali. Nah, untuk selanjutnya yuk akan saya ajak lebih dekat ya, untuk melihat kegiatan apa yang ada kegiatan di dalam KML ini. Luar biasa sekali, keren ya, mantap sekali. Ya, selamat pagi kakak-kakak semua, bahwa kegiatan KML Jakarta tahun 2026 ini, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan manajemen risiko yang sangat antusias ya Kak ya, karena saya melihat dari rekan-rekan peserta ini sangat antusias sekali untuk membahas manajemen risiko. Saya bersama Kak Dwi karena sebagai pendamping dari KML ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dukungan dari berbagai pihak Kak. Di sana perjalanan KML ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan peserta ini semua berantusias untuk memahami pembelajaran demi pembelajaran materi-materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman dari peserta KML di tahun 2026 ini Kak. Terima kasih, salam sejahtera semua bagi kita Kak. Semoga kegiatan ini menjadi acuan kita, menjadi tonggak kita sebagai pembina-pembina yang mahir, yang betul-betul nanti bisa dilaksanakan di setiap gugus depannya masing-masing. Terima kasih Kak, selamat pagi.
5 kali 10. Iya. Berapa waktunya? 5 kali 10. Nanti setelah luhur sudah kegiatan praktek mengajar. Ngantuknya ditunda dulu. Nah, nanti Untuk kalau ada hari ini jangan ngantuk dulu. nasi goreng ngantuk. Dharma wisata terus dibikin berita Oke, panitia pesertanya adalah siaga-siaga. Nah, ya jauh berarti kan ini enak ya satu jalanan dengan bus kan itu kan Orang no, terlalu berminat semangat jadi Semangat berlebihan caranya mengatasi piye. over semangat. Jadi itu kan ada pasti anak-anak kurang terkendali ya. Semangat ya. Bawa motor. Berpower. Ya rada wono lho Mbak. Apa ya? Baju ganti. Baju ganti. Ku nek kelas bajune kudu di pemberian siswa ya. Bawa itu lebih penting data sih. Kedinginan itu menunjukkan ya obat obatan. Ini masalah lainnya aja. Ini kendali. Kecelakaan. Kalau makan. Kesadaran. Penyebabnya permainan kelompok Penjelasannya guys yang perubahan kriminalitas perang kan sini bacaan. saja bisa perampokan sebagai coba Apa? antara panitia dan peserta. penanganan besar kayaknya, tapi kayaknya kalau yang besar itu cuma warna hitam sama merah itu kayaknya. Jadi orang menggagas, orang gagasnya perjalanan. Dikasih gabungan istilahnya. Ada hias gabungannya, ada hiasannya. Iya.
mainan kelompok. Risiko Dharma Wisata di Taman Sunan Jogokali itu ada 3. Yang pertama identifikasi, solusi, dan cara meminimalkan. Yang pertama yaitu identifikasi perjalanan menuju lokasi yang pertama, yang kedua registrasi peserta, kemudian kunjungan, keempat permainan berada di area terbuka, kelima kegiatan pengamatan, kemungkinan besar mungkin bisa digigit serangga, sabun, kemudian Lama biru. Baru biru. Oke, 1, 2, 3. baru biru. Kelompok kami. Kelompok kami. Baru biru. Baru biru. Kelompok kami. Baru biru. Baru biru. Kelompok kami. Biru. Biru. Bisa. Inovatif. Unggul. Terima kasih teman-teman. Aku pengen pesannya juga nih, jadi kan Kembali nggak? Oke. Terima kasih kakak-kakak atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Kami akan menyampaikan manajemen risiko dari kegiatan Dharma Wisata yang insya Allah akan kita laksanakan besok. Jika ada yang belum masuk di sini, nanti bisa disampaikan. Ini paling tidak yang telah kami identifikasi. Yang belum diidentifikasi pasti ada. Begitu ya? Yang pertama saya dulu 1, 2 nanti 4, 5 dari Kak Parowi. Yang pertama adalah potensi resiko transportasi bagaimanapun karena tempatnya itu di tempat di luar dari gugus depan masing-masing, maka gugus depan masing-masing harus melakukan perjalanan sampai ke titik yang kita tuju, yaitu Sunan Jogokali, di mana dalam setiap perjalanan artinya juga ada resiko dari transportasi, baik itu mabuk perjalanan untuk anak-anak. Mobilnya juga kadang mabuk ya? Iya. Macet karena Solo mungkin sedang rame, terus ada potensi juga kecelakaan lalu lintas. Lalu bagaimana untuk pencegahannya? Salah satunya adalah yang pertama, sediakan obat anti mabuk, antimo dan sebagainya. Tapi kalau sudah tabung, ya tetap kita sediakan kantong plastik, paling tidak mengotori, tidak menambah masalah. Bisa cari jalan alternatif karena ada 1000 jalan menuju Roma. Gitu. Oke, yang ketiga adalah pembina mengawasi di kendaraan maupun di titik rawan. Contoh kalau sudah di lokasi yang dekat, misal anak itu jidok, maka jalan menuju masih ada kemungkinan ataupun dari panitia. Di kendaraan juga saat duduk maka kita dibagi, karena biasanya mungkin kendaraannya pakai HS. Jangan pembinanya di depan saja, pesertanya di belakang semua, tapi harus dibagi dan saling mengawasi. Yang kedua, kakak, potensi risiko ada dari kesehatan. Kesehatan ini kalau sudah di acara maka ada kemungkinan yang pertama misal anak kelelahan, bisa juga anak merasakan peserta dehidrasi, bisa juga reaksi terus sekali ya. Apakah mereka yang mempunyai penyakit bawaan tidak boleh ikut kegiatan? Boleh. Maka kita harus sediakan alternatif untuk pencegahannya. Yang pertama, disediakan waktu untuk istirahat biar tidak ulang. Pasti kita beri jeda di antara setiap permainan, misal seperti itu. Selesai serius tapi santai, dimana kalau biasa kalau anak tegang, kita tegang, misal bayi tegang pun itu akan meningkatkan resiko untuk kecapean dan sebagainya. Lalu wajib membawa untuk masalah dehidrasi, wajib membawa bekal minum yang lebih, ataupun tetap juga panitia juga harus menyediakan, baik itu panitia yang menyediakan atau kerjasama minta dengan UMKM diminta membuka stand es jumbo. Nah itu kan lumayan untuk mengatur dehidrasi. Lalu untuk yang mereka mempunyai penyakit bawaan, otomatis mereka harus membawa obat pribadi, karena biasanya ada obatnya ya, istirahat dan sebagainya gitu.
Oke, lalu juga, tapi kalaupun tetap ada sakit-sakit juga, tetap kita dari panitia harus menyiapkan tim medis beserta kelengkapannya, PPI berapa ataupun obat-obat standar lainnya yang bisa untuk mencegah agar tidak lebih parah lagi. Itu dari saya poin 1 dan kedua. Poin ketiga, 4, 5 dari Kak Parno. Kami lanjutkan. Jadi manajemen risiko dalam kegiatan ini yang ketiga adalah kecelakaan kerja atau saat kegiatan. Nah, ini bisa diminimalisir. Nah, nanti mungkin gunting ya, mungkin ballpoint itu saja kalau tidak diarahkan bisa. Nah, ini makanya dalam saat acara ini butuh perhatian untuk selalu mengingatkan kepada peserta, ini wajib. Jadi bahkan pendampingnya ini juga waktu TM harus disampaikan biar semuanya nanti acaranya tidak berisiko. Kemudian keempat, kita harus cek lokasi lingkungan karena nanti acaranya di pinggir kali atau pinggir sungai di Sunan Kalijogo, Sunan Jogo Kali. Makanya saling menjaga anggota regu. Nah, ini saling mengingatkan. Jadi satu regu umpamanya 8 ya tidak boleh kecer. 8 itu saling terkait. Ibarat kata 8 kurang 1 ya yang 1 dicari. Nah, ini saling menjaga karena untuk meminimalisir kecelakaan kerja atau kejadian yang contohnya tidak boleh ngebul. Tidak boleh ngebul kalau tidak mempunyai keahlian. Ulo gampang. Cekel atau digebuk. Nah, ulangnya apa sih? Nah, kemudian ini pemberian tanda bahaya ini penting ya. Dilarang memasuki area yang berbahaya, dilarang berenang, ya, dilarang bermain di pinggir. Nah, ini perlu pengawasan, disampaikan kepada panitia juga kepada regu yang mengikuti. Kemudian tanda identitas peserta, jadi untuk tanda. Jadi setiap peserta diberi tanda seperti ini, diberi tanda biar ada pembeda antara pengunjung, pendamping, dan peserta itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya perahu pelampung penjaga sungai. Karena ini kita sebelum kegiatan sudah mengajukan permohonan izin tempat, tentunya di sana juga harus disediakan karena ini tempatnya berisiko di pinggir sungai, ya harus kita siapkan. Entah itu ada kejadian, entah tidak, yang penting tindakan preventif. Jangan sampai nanti panitia disalahkan, sudah kejadian baru, oh ternyata orang ini penyelamat atau ahli-ahli dalam penyelamatan kegiatan. Nah, ini nanti akan menyalahkan kita semua. Kemudian izin itu wajib, kemudian Pak Polisi atau Tingsar ini juga. Jadi intinya kalau kita menggunakan lokasi kegiatan yang berisiko, dari tim-tim penyelamat ini wajib diberitahu dan minta izin untuk ikut mendampingi. Kemudian yang terakhir adalah kecurangan permainan ataupun dalam perjudian. Jadi waktu PM ini harus dipadangkan dengan disepakati. Hal kecil apapun harus disepakati biar nanti waktu pelaksanaan tidak ada masalah. Jangan sampai PM-nya tidak masuk, tidak disepakati, tapi di lapangan protes-protes dan sebagainya. Ini solusinya, pencegahannya adalah juri harus independen, tidak boleh memihak, ya, harus betul-betul clear. Kemudian PM peserta tadi sudah sampaikan harus jelas pagang ngarep, pagang buri. Kemudian yang terakhir tim pengawas permainan. Jadi waktu nanti memasuki permainan atau perlombaan yang diselenggarakan, ini dari panitia juga ada timnya sendiri. Untuk apa? Untuk mencegah
atau biar perlombaan atau perang ini betul-betul berjalan fair tanpa ada kecurangan di pihak manapun. Jangan sampai begitu seperti ini terus. Resiko bagi kita sebagai pembina-pembina di lapangan. Kita boleh diperes sama masyarakat atau tidak. Kita betul kan? Betul nggak Fendi? Itu bukan tidak. Inilah nanti menjadi tonggak sejarah kita untuk membelah. Resikonya dulu adalah dari peserta itu terpisah dari kelompok, kemudian kemungkinan dehidrasi dan kelelahan, dan ada resiko cedera ringan. Kemudian untuk lingkungannya terjadi cuaca yang sangat panas atau mungkin hujan mendadak, jalanan licin, dan adanya keramaian di masyarakat atau keramaian lalu lintas. Kemudian dari surprise-nya ada kemungkinan sound system mati dan kekurangan air minum serta kendaraan terlambat. Jadi kendaraan surprise-nya yang terlambat. Jadi kendaraan yang membawa air minumnya kemungkinan terlambat. Kemudian kemudian langkah pencegahannya. Jadi sebelum kegiatan panitia melakukan survei lokasi dan menyusun jalur karnaval yang aman. Kemudian membentuk panitia keamanan yang melibatkan polisi, dishub, satpol pp mungkin, dan mungkin dari kamtipmas di kelurahan atau kecamatan, dan bekerjasama juga dengan petugas kesehatan yaitu dalam puskesmas ataupun tenaga medis lainnya. Kemudian menyiapkan daftar peserta dan kartu identitas peserta, dan menyiapkan nomor telepon darurat. Jika ada keadaan darurat, ada nomor telepon tersedia untuk dihubungi. Pada saat kegiatan, setiap barung didampingi pembina dan melakukan presensi berkala. Kemudian mengatur jarak antar barung, jadi untuk menghindari darurat. Kemudian setelah kegiatan, panitia memastikan seluruh peserta kembali sehat, sempurna, dan tidak terjadi sesuatu apa, dan melakukan evaluasi kegiatan serta mungkin mencatat atau insiden-insiden yang terjadi pada saat karnaval. Kemudian ada penanganan keadaan darurat pada saat peserta hilang, itu menghentikan pergerakan kelompok, kemudian menghubungi koordinator keamanan dan melakukan pencarian pada titik terakhir terlihat. Kemudian kalau peserta didik sakit atau peserta karnaval itu sakit, memberikan pertolongan pertama, mengistirahatkan peserta, kemudian menghubungi tenaga kesehatan. Apabila terjadi hujan deras, menghentikan kegiatan sementara, kemudian mengarahkan peserta ke tempat yang aman dan menghindari pohon besar dan area terbuka. Yang berkaitan dengan resiko. Makanya akan ada pertanyaan lagi, mungkin ada tambahan. Ampun, oke. Ya cukup. Baru hitam kita diajari. Baru hitam hitam manis, yang hitam manis, panas tak debu, panas tak debu, yang hitam manis, panas tak debu. Baru hitam sehat, kuat, semangat. Bapak Pancasila. Bapak Pancasila.